Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat dengan subtema bahasan menentukan grafi fungsi menggunakan unsur-unsur fungsi kuadrat. Pada video sebelumnya, kalian telah mempelajari bagaimana menggambar grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel. Masih ingat dari tabel yang sudah kita miliki dan kita peroleh titik-titik koordinat. Dan setelah kita gambarkan dalam koordinat kartesius, kemudian titik-titik itu kita hubungkan, akan diperoleh sebuah kurva yang menghadap ke bawah. Dari kurva ini, kita akhirnya dapat mengetahui berapa titik potong dari sumbu Y-nya, titik potong dari sumbu X, kemudian sumbu simetrinya, dan titik puncaknya. Nah, tujuan pembelajaran kita sekarang adalah kalian dapat menggambar grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan unsur-unsur fungsi dengan benar. Adapun langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat, yang pertama adalah kalian menentukan dulu titik potong fungsi kuadrat dengan sumbu Y. Kemudian selanjutnya menentukan titik potong fungsi kuadrat dengan sumbu X atau menentukan pembuat nol fungsi. Kemudian menentukan persamaan sumbu simetrinya. Setelah itu menentukan nilai maksimum atau minimum dari fungsi kuadrat. Setelah itu baru kita bisa mengetahui titik puncaknya atau titik balik dari fungsi kuadrat tersebut. Nah, sekarang mari kita lihat contohnya. Tentukan grafik fungsi dari Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 dengan X kurang dari sama dengan 4 dan X lebih dari atau sama dengan negatif 2 untuk X-nya elemen bilangan real. Masih ingat langkah-langkah yang sudah kita tentukan tadi? Yang pertama adalah menentukan titik potong fungsi kuadrat dengan sumbu Y. Untuk menentukan titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya kita nolkan. Kemudian kita spesifikasikan ke dalam persamaan dari fungsi kuadrat itu, sehingga diperoleh Y-nya sama dengan negatif 3. Dari sini dapat dikatakan bahwa titik potong dengan sumbu Y adalah 0, negatif 3. Langkah kedua adalah menentukan titik potong dengan sumbu X. Untuk ini, maka nilai Y-nya kita nolkan. Maka dari persamaan fungsi kuadrat itu, Y-nya kita ganti dengan 0. Nah, dari persamaan kuadrat ini, bagaimana untuk menentukan X-nya? Kalian tentu masih ingat bahwa cara ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan pemfaktoran. Akhirnya, diperoleh nilai X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 3. Jadi, titik potong dengan sumbu X adalah negatif 1,0 dan 3,0. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan sumbu simetrinya. Untuk menentukan sumbu simetrinya, kita gunakan persamaan X sama dengan negatif B per 2A. Kemudian kita masukkan dan diperoleh X sama dengan 1. Jadi, persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Dari persamaan sumbu simetri X sama dengan 1, kemudian kita bisa menentukan berapa nilai minimumnya. Kita substitusikan ke dalam persamaan dari fungsi kuadrat untuk X sama dengan 1, sehingga diperoleh Y sama dengan negatif 4. Jadi, titik balik minimumnya adalah 1, negatif 4. Nah, sekarang kita juga memerlukan titik bantu, karena batas dari domain tadi adalah paling bawah negatif 2 dan atas adalah 4. Sehingga untuk X sama dengan negatif 2 diperoleh Y sama dengan 5. Dan untuk X sama dengan 4 diperoleh Y sama dengan 5. Sehingga kita peroleh titik negatif 2,5 dan 4,5. Nah, sekarang mari kita membuat sketsa grafik fungsi kuadratnya. Kita sediakan koordinat kartesiusnya. Nah, tadi sudah diketahui bahwa titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0, negatif 3. Kita letakkan titik 0, negatif 3.
Kemudian titik potong dengan sumbu X itu negatif 1,0 dan 3,0. Kemudian persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Kemudian titik balik minimumnya adalah 1, negatif 4. Dan titik bantunya adalah negatif 2,5 dan 4,5. Dari titik-titik itu, mari sekarang kita hubungkan. Nah, diperoleh sebuah kurva yang menghadap ke atas. Kurva inilah yang merupakan grafik dari fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Mudah bukan? Nah, akhirnya kalian sudah mengetahui bagaimana cara membuat sketsa dari grafik sebuah fungsi kuadrat dengan mengetahui unsur-unsur dari fungsi kuadrat tersebut. Tetap tingkatkan ibadah kalian, selalu ikuti protokol kesehatan, dan selalu semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.